Jam kerja sebagai masinis itu kita maksimal 4 jam di dalam kabin. Masinis perempuan itu di LRT Jakarta juga tidak banyak, hanya beberapa saja. Halo, perkenalkan nama saya Lista Priscilia Putri Permatasari. Di sini saya bekerja sebagai masinis LRT Jakarta dari tahun 2019 sampai dengan sekarang. Kenapa saya memilih profesi ini? Selain sesuai dengan background pendidikan saya sebelumnya di bidang perkeretaapian, saya juga ingin bekerja dengan mengupgrade skill dan ilmu saya dengan teknologi terbaru di bidang perkeretaapian Indonesia. Kenapa dipilih masinis? Karena menurut saya masinis itu memiliki pekerjaan yang memiliki tantangan tersendiri dibanding pekerjaan yang lainnya. Karena masinis di sini dituntut untuk memiliki pengendalian diri yang baik, kondisi yang prima di setiap sebelum berdinas. Kita harus memiliki kondisi yang prima dan memiliki mental yang kuat, dan masih banyak lagi yang harus kita punya untuk menjadi sebagai orang masinis. Untuk background pendidikan, untuk saya sendiri, saya lulusan dari Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun. Saya mengambil jurusan Teknik Mekanika Perkeretaapian. Untuk kondisi fisik atau yang dibutuhkan oleh masinis itu ya selayaknya kita tidak boleh berkacamata, kondisi fisik yang prima, tidak memakai obat-obatan dan lain sebagainya, dan tidak bertato seperti itu. Potensi yang dibutuhkan untuk menjadi seorang masinis yaitu kita harus melewati beberapa tahap. Salah satunya yaitu kita harus mengikuti pelatihan pendidikan dasar atau diklat yang dilaksanakan oleh pihak internal yaitu LRT Jakarta dan pihak eksternal yaitu Kementerian Perhubungan untuk mendapatkan sertifikat kompetensi awak sarana perkeretaapian. Setelah itu kami akan melakukan diklat itu selama beberapa waktu oleh balai pelatihan yang ditunjuk oleh Kementerian Perhubungan. Setelah melakukan pelatihan, kami akan melakukan uji sertifikasi. Setelah dinyatakan lulus, masinis akan mendapatkan sertifikat seperti ini. Setelah itu masinis belum langsung bisa menjalankan kereta itu sendiri. Kami masih harus didampingi oleh Bapak penyelia atau instruktur untuk mendampingi kami menjalankan kereta sampai akhirnya nanti kita dinyatakan siap untuk berdinas sendiri, untuk mengoperasikan kereta sendiri, baru kami bisa menjadi seorang masinis yang mengoperasikan sendiri LRT Jakarta gitu. Sebelum kita menjalankan tugas atau mengoperasikan LRT Jakarta, sebelumnya kami akan melakukan alur pradinas yang seperti yang di atas tadi. Kita melakukan pengecekan kesehatan atau medical check up yang dilakukan oleh dokter. Setelah kita sudah dinyatakan fit to work, kami akan melakukan asesmen oleh penyelia seperti tadi yang kita lakukan tunjuk sebut dan lain sebagainya. Setelah kita dinyatakan siap untuk berdinas, kami akan mendapatkan surat tugas masinis. Surat tugas masinis tersebut kita bawa untuk menjalankan tugas pada hari itu. Kemudian masinis akan menuju ke kereta dan melaksanakan tugasnya untuk mengoperasikan LRT Jakarta.
Untuk jam kerja menjadi seorang masinis, yaitu kita maksimal 4 jam di dalam kabin. Kemudian, tapi masinis ini harus datang 1 jam sebelum kereta diberangkatkan dari stasiun Pegangsaan 2. Jadi kami maksimal di dalam kabin untuk mengoperasikan LRT Jakarta itu selama 4 jam. Untuk berapa kali perjalanan? 7 kali pulang pergi. Atau kita biasa sebut 7 round trip untuk di siang hari. Untuk di pagi hari shift 1 itu kita melaksanakan kurang lebih 5 round trip. Untuk shift 2 itu 7 round trip, dan shift 3 juga sama 7 round trip. Untuk shift 4 itu 5 round trip. Karena pengoperasian LRT Jakarta dimulai dari 5.30 pagi sampai dengan 22.30 malam. Suka duka menjadi seorang masinis, yang pertama sukanya dulu ya. Untuk sukanya sih banyak. Saya tuh menyukai pekerjaan yang memindahkan seseorang dari satu titik ke titik yang lainnya dengan tujuan setiap orang tuh yang berbeda-beda. Ada yang berangkat kerja, ada yang pergi ke sekolah, ada yang liburan, ada yang mau jalan-jalan dan lain sebagainya. Kalau untuk duka menjadi seorang masinis sih tidak ada. Namun hanya saja tuntutan pekerjaan menjadi seorang masinis yang menuntut kita harus menjaga kondisi, harus selalu dalam keadaan prima, dan harus selalu fokus lah untuk mengoperasikan kereta. Masinis perempuan itu di LRT Jakarta juga tidak banyak, hanya beberapa saja, karena mayoritas betul laki-laki isinya. Pasti ada rasa bangga, ada rasa oh aku mampu ternyata untuk melakukan pekerjaan ini gitu. Karena ya itu tadi, masinis memiliki tuntutan pekerjaan yang harus selalu kita penuhi setiap kali kita berdinas, seperti itu. Semoga LRT Jakarta terus berkembang, terus berinovasi, terutama di bidang perkeretaapian, agar teknologi yang terbarukan ini bisa berkembang di kota-kota lain di Indonesia. Kan asesmen pradinas ya. Kita yang pertama ada soal yang harus dijawab. Kita selanjutnya akan disebut Empat boleh langsir. 14 batas berhenti jalur kiri. 15A kelandian turun. 10 perpindahan channel radio. Udah.